Sakit saya, Dad, sakit. Sakit. Obat saya itu sampai sekarang 17 macam. Jantung sudah nggak ada. Jantung sudah lepas, Dad. Roboh saya dari dalam penjara itu. Saya nggak kenal mana kepala rutan. Saya nggak kenal mana. Iya, pas mau keluar. Iya, saya tinggal paksa berdiri, Dad. Sebenarnya sudah goyang begini. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu, karena saya sudah nggak sadar. Begitu juga masuk ke Cipinang. Ngomong sudah nggak karu-karuan saya ngomong. Orang di Cipinang tahu, ngomong apa ini Ustadz? Nah, diperiksa darah saya 150 per 120. Tinggi. Nah, sampai di di kota wisata, dibawa oleh siapa itu? Polisi juga? Polisi. Oke. Orang ini diantar ke rumah dengan Pak Yusuf Mansur. Saya nggak kenal kalau ada Pak Yusuf Mansur gitu, karena beliau juga turut menjemput saya. Nah, terus setelah sampai di rumah saya nggak tahu kalau mana ada Yusuf Mansur, ada Pak siapa ini orang Batak ini, Pak Emil Siregar, ada Pak Bambang Siregar dari kepolisian. Nah, orang-orang Bareskrim ini kan baik sama saya. Baik sekali mereka, orang-orang polisi ini yang ada di Bareskrim Polri ini. Bahkan saya maunya tidak usah ke rumah sakit, Dad, karena sudah bengkak. Sudah roboh saya, sudah nggak bisa berdiri, sudah pingsan. Saya pernah di dalam penjara, ada Ustadz Robi kalau nggak salah itu. Saya bilang, Ustadz, coba Ustadz doakan sekarang, bilang supaya saya cepat mati. saya bilang supaya saya cepat mati, saya cepat kembali ke rahmat. Iya, karena sudah tidak tahan saya, Dad. Nah, jadi di lambung ini sudah gernya sudah sampai. Alhamdulillah. Saya tertidur, terlelap, cuma memang tidak bisa pakai baju sampai penuh dengan keringat. Itu aja penyakit saya selama di rumah sakit. Saya itu aja berdoa. Saya berdoa dengan bahasa Arab. Saya bermunajat, panggil anak istri. Saya bermunajat kepada mereka. Saya berdoa. Oh, nyambung rupa-rupanya. Lah, langsung saya berdoa terus. Saya paksa terus. Gitu. Nah, maksud istri pergi ke dokter. Saya bilang jangan ke dokter. Saya bilang jangan ke dokter. Lebih bagus panggil tukang pijat. Kalau tukang pijat bagus, saya bilang. Jadi semakin banyak saya minum obat, semakin pusing saya. Makan tidak teratur. Ini kan sudah mulai naik ini, Dad. Sekarang kuat sekali makan saya. 28 hari saya pernah diisolasi. Di kamar nomor 10 itu, Dad. Tiap jam 2 malam saya punya kaki itu pasti ditarik. Sama? Nggak tahu siapa yang narik. Tapi tariknya itu selalu jam 2, jam 1, jam 2 malam. Kayaknya disuruh bangun saya untuk tahajud. Dia tarik kaki saya. Nah, setelah saya mulai tahajud, orang menangis, sedih. Kayak lehernya ini kayak dipotong. Jadi saya periksa di dalam ruang sampah. Ada timbungan sampah di situ kan. Ada timbungan sampah, saya periksa. Tidak ada orang yang bersuara. Saya keluar lagi. Ada lagi yang bernapas. Kayak sudah setengah mati. Saya lihat lagi, nggak ada orang. Jadi kaki saya ini selama 28 hari dia tarik terus, narik. Di kamar nomor 10 itu. Kali kaca kamar nomor 11. Ya, saya mesti katakan bahwa tidak ada yang lebih baik kecuali kita menjadi jalan yang lebih baik untuk orang lain. Kita berikan pengetahuan kepada masyarakat. Jangan kita kompor-kompori lagi. Jangan nanti kita ada kampret di sana, cebong di sana ini. Siapa lagi yang mau urus bangsa kita ini? Kalau bukan kita sendiri yang akan merawat. Tahu bagaimana, Dad? Kalau umpamanya di antara kita mohon maaf aja,
orang-orang yang tadinya andil dalam Ah, pemerintahan, kemudian secara tidak langsung dia sendiri yang akan menghancurkan kita. Kalau saya, mohon maaf, saya nggak ada masalah dengan siapapun. Saya tidak ada masalah dengan siapapun. Saya adalah urusan persoalan secara pribadi, teologis. Teologis. Saya tidak ada urusan persoalan dengan politik manapun. Enggak. Dan saya minta maaf. Sebagai laki-laki, saya harus hadapi itu. Saya hadapi itu. Apapun saya mau hadapi, saya harus hadapi. Ya, ya. Saya nggak pernah punya link dengan siapapun. Nggak ada. Saya dengan Habib Rizik, saya datang, saya bertemu. Dengan siapapun, Ferdinand, saya panggil malah mau lari. Saya bilang, tidak mungkin kita berkelahi. Dia malah lari kan. Tidak apa-apa saya bilang. Pak Ferdinand, hadapi hal masalah ini, serahkan kepada polisi. Saya datang kepada Om Deddy di sini hanya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi lebih baik.